Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivi Natilianti Mutmainah, NIM S1M 018082, mahasiswa program studi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Di sini kita akan mempelajari mengenai penentuan entalpi reaksi berdasarkan kalorimeter. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai penentuan entalpi reaksi berdasarkan kalorimeter ini, perlu kita ketahui lebih dulu bahwa setiap materi itu memiliki energi yang mana disebut sebagai energi intern atau energi dalam yang biasanya disimbolkan sebagai U kapital. Energi intern atau energi dalam ini tidak dapat terukur, namun perubahannya itu dapat kita ukur. Nah, mengapa sih energi intern atau energi dalam ini tidak dapat terukur? Nah, karena setiap materi itu harus bergerak dengan kecepatan kuadrat dari kecepatan cahaya. Nah, cahaya ini memiliki kecepatan yang paling cepat yang ada di alam, sehingga sulit untuk menentukan atau mengetahui seberapa besar energi dalam dari suatu materi tersebut. Nah, perubahan energi intern atau energi dalam ini dalam bentuk panas dinamakan kalor. Nah, besarnya kalor ini terukur berdasarkan perubahan suhu yang terjadi, sehingga persamaan rumusnya menjadi Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, jika perubahan energi ini terjadi pada tekanan tetap, maka kalor yang terbentuk ini disebut sebagai perubahan entalpi atau delta H. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis entalpi reaksi. Nah, jenis-jenis entalpi reaksi ini bergantung pada jenis reaksi yang terjadi pada kondisi standar. Nah, kondisi standar ini maksudnya adalah kondisi di mana reaksi itu terjadi pada suhu ruangan atau suhu 25 derajat dan pada tekanan atmosfer 1 atm, di mana tekanan ini selalu tetap pada saat atau selama terjadinya reaksi tersebut. Nah, jenis entalpi yang pertama adalah entalpi pembentukan atau delta HR. Entalpi pembentukan ini ditandai dengan terjadinya penggabungan dari unsur-unsur membentuk suatu senyawa sebanyak 1 mol dalam keadaan standar tadi, yaitu 25 derajat Celcius 1 atm. Nah, contoh dari reaksi pembentukan ini terjadi pada pembentukan natrium klorida. Nah, di sini terjadi reaksi antara unsur natrium dalam bentuk padatan dengan unsur klorida dalam bentuk gas, sehingga untuk membentuk 1 mol natrium klorida kita dapat mencampurkan 1 mol natrium dengan setengah mol klorida. Entalpi yang akan kita dapatkan dari pencampuran dua unsur ini yang mana disebut sebagai delta HF ini akan mendapatkan harga atau nilai sebesar minus 401,9 kJ per mol. Jenis entalpi yang kedua adalah kebalikan dari jenis entalpi yang pertama, yaitu entalpi penguraian atau yang sering disebut sebagai entalpi disosiasi. Nah, entalpi ini merupakan reaksi penguraian dari suatu senyawa sebanyak 1 mol menjadi unsur-unsurnya kembali dalam keadaan standar juga, yaitu 25 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, contoh reaksinya adalah reaksi penguraian dari senyawa natrium klorida tadi menjadi unsur-unsurnya, yaitu unsur natrium dan setengah unsur dari klorida. Lalu untuk entalpinya yang mana disebut sebagai delta HD akan bernilai positif dari entalpi pembentukannya, yaitu positif 401,9 kJ per mol. Nah, yang ketiga adalah entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran ini apa sih? Entalpi pembakaran ini ciri-cirinya adalah ketika suatu zat sebanyak 1 mol direaksikan dengan oksigen, yang mana akan menghasilkan suatu produk yang terjadi dalam keadaan standar. Nah, contohnya reaksi pembakaran 1 mol propana. Reaksi pembakaran 1 mol propana ini akan membebaskan atau menghasilkan kalor, yang mana nanti nilai entalpi yang mana disebut sebagai delta HC ini adalah akan bernilai negatif 2220 kJ per mol.
Berikutnya adalah entalpi netralisasi. Nah, entalpi netralisasi ini adalah kalori yang dilepaskan atau yang dibebaskan dari reaksi antara asam dan basa untuk membentuk 1 mol air atau H2O dalam keadaan standar, yaitu 25 derajat Celcius 1 atm. Nah, contoh reaksinya adalah reaksi antara basa NaOH dengan asam H2SO4. Nah, reaksi ini akan menghasilkan garam Na2SO4 dan dengan air yaitu H2O dengan harga entalpi atau delta HR-nya sebesar negatif 100 kJ per mol H2O atau air. Nah, untuk mengetahui atau menentukan dari mana sih nilai atau harga entalpi dari reaksi-reaksi yang telah kita bahas tadi, diperlukan alat yang namanya kalorimeter. Nah, apa sih kalorimeter ini? Nah, kalorimeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang terlibat dalam suatu reaksi. Nah, pada kalorimeter ini alatnya sangat tertutup atau terisolasi sehingga tidak akan terjadi pertukaran materi ataupun energi dari dalam sistem ke luar lingkungan maupun sebaliknya dari luar lingkungan ke dalam sistem. Terdapat 2 jenis kalorimeter, yaitu kalorimeter bom dan kalorimeter sederhana. Nah, yang pertama adalah kalorimeter bom. Nah, kalorimeter bom ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dibebaskan pada pembakaran suatu senyawa, bahan makanan, ataupun bahan bakar. Nah, kalor yang dihasilkan dari pembakaran ini yang nanti akan diserap oleh lingkungan. Nah, yang berperan sebagai lingkungan pada kalorimeter ini yaitu air dan juga kalorimeter bomnya sendiri. Sehingga untuk menghitung kalor tersebut digunakan persamaan Q reaksi sama dengan minus penjumlahan dari Q air dan Q bom atau Q kalorimeter. Yang mana untuk menghitung nilai dari Q air atau jumlah kalor yang diserap oleh air dapat digunakan rumus yaitu Q air sama dengan M kali C kali delta T, yang mana Q adalah jumlah kalor, lalu M adalah massa campuran, lalu C kecil adalah kalor jenis larutan, lalu untuk delta T-nya adalah perubahan atau kenaikan suhu. Sedangkan untuk menghitung Q kalorimeter atau kalor yang diserap oleh kalorimeter digunakan rumus yaitu Q sama dengan C besar dikali delta T, di mana C besar di sini merupakan kapasitas kalor dari kalorimeter bom. Nah, yang kedua adalah kalorimeter sederhana. Kalorimeter sederhana ini merupakan kalorimeter yang terbuat dari styrofoam yang mana tidak menyerap kalor atau sangat sedikit menyerap kalor. Nah, kalorimeter ini biasanya dipakai untuk mengukur kalor yang reaksinya pencampuran antara larutan dengan larutan atau larutan dengan logam. Nah, karena pada kalorimeter sederhana ini tidak menyerap kalor atau sangat kecil menyerap kalor, maka kalor yang diserap oleh lingkungan atau kalor yang diserap oleh kalorimeter ini dianggap tidak ada atau diabaikan atau nilainya 0. Sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung kalor pada reaksi ini adalah Q reaksi sama dengan minus Q larutan atau Q reaksi sama dengan M kali C kali delta T. Nah, contoh soalnya adalah di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 1,6 gram gas metana CH4 dengan oksigen berlebih sehingga terjadi kenaikan suhu 1,6 derajat Celcius. Jika diketahui kapasitas kalorimeternya adalah 900 Joule per derajat Celcius, massa air dalam kalorimeternya 100 gram dan kalor jenis air 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Tentukan kalor pembakaran gas metana dalam kilojoule per mol. AR dari C sama dengan 12 dan H sama dengan 1. Nah, di sini diketahui adalah massa airnya sebanyak 100 gram.
Lalu C kecil atau kalor jenis larutan atau kalor jenis airnya adalah sebesar 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Lalu untuk kenaikan suhu atau delta T-nya sebesar 1,6 derajat Celcius. Lalu untuk kapasitas kalornya sebesar 900 Joule per derajat Celcius. Lalu untuk menjawabnya adalah kita terlebih dahulu menghitung kalor air. Kalor yang diserap oleh air adalah dengan menggunakan persamaan Q air sama dengan F kali C kali delta T. Sehingga semua yang diketahui dimasukkan, yaitu M-nya sebesar 100, C sebesar 4,2, dan delta T-nya sebesar 1,6. Sehingga jika dikalikan semuanya menjadi 672 Joule. Lalu kita rubah menjadi satuan kilojoule, sehingga hasilnya menjadi 0,672 kilojoule. Lalu yang selanjutnya kita menghitung kalor yang diserap oleh kalorimeter bomnya dengan rumus Q bom atau Q kalorimeter sama dengan C bom atau C kalorimeter kali delta T. Nah, C di sini ada C besar atau C kapital yang mana merupakan kapasitas kalor. Lalu dengan nilai C kapasitas ini adalah 900 dikalikan delta T, yaitu 1,6, sehingga didapatkan nilai 1440 Joule, yang mana nanti akan kita rubah menjadi satuan kilojoule sehingga didapatkan hasil 1,4 kilojoule. Lalu tahap selanjutnya adalah menghitung Q reaksi atau Q total dari reaksi ini, yaitu dengan rumus Q reaksi sama dengan minus dari penjumlahan Q air dan Q kalorimeter bom, yaitu sebesar minus 2,112 kilojoule. Lalu kemudian kita akan masuk ke dalam perhitungan mol, karena tadi rumusnya adalah untuk menghitung delta H atau entalpinya adalah rumusnya adalah delta H sama dengan Q reaksi per N atau mol. Maka lebih dulu kita menghitung mol dari reaksi gas metana ini, sehingga rumusnya adalah mol sama dengan gram per mr. Nah, gram yang telah diketahui adalah 1,6 gram, lalu mr dari gas metana adalah 16, sehingga jika dimasukkan akan mendapatkan nilai dari mol ini adalah 0,1 mol. Nah, mol ini nanti akan kita masukkan ke dalam rumus delta H-nya atau entalpi, sehingga nilai dari delta H atau entalpi reaksinya adalah sebesar minus 21,12 kilojoule per mol. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai hukum Hess. Nah, walaupun adanya kalorimeter ini sangat membantu untuk mengukur kalor yang dihasilkan ataupun yang diserap dalam reaksi, namun terdapat reaksi yang terjadi atau berlangsung sangat cepat atau terlalu cepat, dan juga terdapat reaksi yang tidak terjadi dan tidak diketahui kalor reaksinya, sehingga sangat sulit untuk mengukurnya menggunakan kalorimeter. Tetapi kalor dari reaksi-reaksi ini dapat diketahui menggunakan hukum Hess yang berbunyi kalor yang menyertai suatu reaksi tidak bergantung pada jalan yang ditempuh, tetapi hanya pada keadaan awal dan akhir.